Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini aku pengen ngejelasin ke teman-teman terkait gambar yang udah aku bagikan di grup kemarin kan. Nah, teman-teman kan mungkin tahu ya, ada yang tahu itu gambar flowchart kan. Tapi di sini aku mau ngejelasin maksud dari gambar flowchart itu kalau teman-teman masih ada yang masih belum paham. Nah, itu sebenarnya aku ngomongin soal solusi sih, dan aku nawarin solusi ke teman-teman semuanya. Semoga dari solusi ini nanti bisa memperbaiki kekurangan kita gitu loh. Dan juga aku berusaha lebih serius lagi dan ngajak teman-teman untuk lebih serius lagi apa namanya mikirin solusi dari permasalahan yang kita temukan di Waka ini khususnya kan. Nah, sebelum lebih lanjut ke solusinya, ngomongin soal solusi, kita perlu menyamakan persepsi terlebih dahulu kan. Permasalahan yang kita hadapi itu sebenarnya apaan sih? Nah, ketika kita ngelihat di Wakai kita sendiri dari periode kita atau periode sebelumnya, permasalahan yang sering muncul kan biasanya dua hal ini sih. Yang pertama terkait kaderisasi kader, yang kedua terkait keilmuannya. Karena emang kita organisasi keilmuan gitu loh, kayak gitu. Nah, terkait kader ini contohnya itu apaan? Mungkin bisa kita lihat hari demi hari, mungkin keaktifan dari kader kita juga menurun. Atau ketika kita ngelihat di periode-periode sebelumnya itu antara input sama output itu antara awal sama akhir itu banyak yang berkurang gitu loh kadernya. Jadi jangan sampai itu terulang lagi di periode kita gitu loh. Jadi kalau seumpamanya kita nggak serius untuk memikirkan solusinya, ya bisa-bisa kita kejebur di lubang yang sama gitu. Gitu. Terus yang kedua terkait keilmuan ya. Solusi terkait keilmuannya karena kita di sini juga apa namanya organisasi yang berfokus pada keilmuan juga, karena mungkin gini, ketika kita ngelihat di beberapa program yang kita adakan ya, kebanyakan kan kita ngadainnya ceramah secara konvensional gitu loh, yang mungkin itu ya bisa kita lihat sendiri sih dari sudut pandang kita, mungkin ada sebagian besar dari kita juga ngerasa bosen atau ya nggak tertarik dengan hal yang kayak gitu, apalagi kader kita gitu loh. Mungkin ketika kita tanya ke beberapa kader kenapa mereka itu nggak ngikut, ya mungkin alasan utamanya karena mereka nggak tertarik atau mungkin bosen dengan programnya yang itu mulu, apalagi orang luar. Kita aja belum bisa untuk menarik perhatian kader, apalagi orang luar. Padahal target kita seharusnya kan orang luar kayak gitu. Nah, kenapa sih kita itu nggak bisa ngebuat program yang lebih unik lagi, padahal kita juga dituntut untuk membuat program yang lebih unik, lebih menarik, supaya orang-orang itu ya lebih tertarik gitu sih. Jadi aku kalau apa namanya nyimpulkan kenapa permasalahan itu muncul, ini udah aku buat gambarnya diagram alur doang, biasa ini simpel. Nah, contohnya gini, mungkin ya ada dua kemungkinan kenapa kita itu nggak bisa ngebuat program yang lebih unik atau yang lebih menarik lagi. Yang pertama karena kita nggak punya ilmunya, terus kemungkinan yang kedua, itu kita nggak bisa nerapin ilmu yang kita miliki. Mungkin kemungkinan pertama nggak ya, karena kita di sini juga sebagai mahasiswa, juga belajar banyak, apalagi teman-teman ngikut banyak organisasi juga, itu mungkin ilmunya udah cukup. Aku yakin teman-teman juga punya banyak ilmu terkait organisasi kayak ginian. Dan ilmu ilmu lain pun juga banyak teman-teman aku yakin. Jadi menurutku sendiri kemungkinannya ya di kemungkinan nomor dua sih, kita masih nggak bisa untuk manfaatkan ilmu kita di organisasi ini kan khususnya. Nah, contohnya kayak gimana? Ini ketika kita apa namanya tanya di kader kita suruh kader kita, staf kita untuk ngebuat suatu program atau ngebuat suatu strategi ya. Nah, mereka itu bakal kesulitan kalau mereka nggak paham ilmu agamanya gitu loh. Juga mereka nggak paham ilmu dunianya. Jadi kalau disuruh untuk nyusun strategi yang lebih bagus, ya mereka nggak bakal bisa kalau mereka belum dapat ilmunya. Nah, karena kita di sini organisasi Islam, ya ilmu yang harus didulukan kan ilmu agama ya, baru ilmu dunianya. Jadi urutannya kalau urutan yang pertama, ilmu yang harus kita berikan kepada diri kita sendiri ataupun kader kita ya ilmu terkait kaderisasi kan, yaitu di dalamnya mungkin ada beberapa isi terkait aturan, terus ada beberapa terkait personal, cara menjadi anggota itu kayak gimana, cara menjadi pemimpin itu kayak gimana. Ya ilmu di kaderisasi ini yang perlu kita berikan kepada diri kita sendiri maupun kader di awal. Nah, setelah ilmu kaderisasi selesai atau ya masih berproses, itu bisa dilanjut ke ilmu agama. Ilmu agama mungkin mulai dari dasar dulu, dari akidah, terus bisa berlanjut. Setelah itu baru kita bisa masuk ke ilmu dunia.
Nah, dari ilmu dunia ini kita bisa manfaatkan untuk membuat strategi-strategi kayak gitu. Jadi kalau seumpamanya nih kita maksain bikin ilmu strategi, bikin strategi maksudnya, maksain staff kita bikin strategi yang lebih menarik, ya kebanyakan nggak bisa karena ya ilmu agamanya juga nggak bisa gitu loh. Ilmu dunianya nggak bisa maksudnya, nggak ada ilmu dunianya. Tapi sebelum ilmu dunia dipelajari, ya kita harus pelajari ilmu agama. Jadi ngelup ini modelnya. Strategi nggak bakal bisa kalau ilmu dunia nggak bisa. Tapi untuk mempelajari ilmu dunia, kita harus mempelajari ilmu agama dulu. Itu loopnya. Nah, permasalahan selanjutnya akan muncul ketika kita ngasih mereka ilmu agama seperti ya mungkin teori-teori yang teman-teman kasih di program-program dari awal, dari musker sampai apa namanya, sampai stadium general, terus mungkin sampai LPGTT besok entah bakal ceramah konvensional seperti biasanya atau beda lagi. Tapi secara garis besar kita ngadainnya kayak gitu-gitu doang kan. Nah, kita bakal kesulitan kalau secara kaderisasi mereka belum cukup. Jadi ujung-ujungnya kita harus ngasih ilmu terkait kaderisasi dulu, baru bisa maksimal. Kalau maksain, ya ujung-ujungnya ilmu agama yang diberikan yang nggak maksimal. Contohnya kalau secara kaderisasi itu kurang, ya orang-orang atau pesertanya itu bisa aja nggak niat, bisa aja cuman ngikut tapi nggak apa namanya, nggak serius untuk ngikutnya, atau di pertengahan udah banyak yang out atau ya nggak tertarik sama sekali karena dari sisi kaderisasinya belum, padahal itu ada di dalam aturan mereka harus ngikut-ngikut kegiatan yang kita adakan kayak gitu. Intinya ini cuma alur doang sih, ilmu apa yang harus kita pelajari, tapi kalau kita maksain langsung lompat ke sesuatu itu akan bermasalah kalau ilmu sebelumnya itu belum kita kasih atau belum kita ya perbaiki kayak gitu urutannya. Terus permasalahannya akan muncul kalau apa. Ini maksud dari gambar yang pertama ya, diagram alur yang pertama, masih simpel ini. Ini cuma proses doang kok. Nanti beberapa departemen yang mungkin berkaitan bisa aku lanjut ke diagram selanjutnya. Nah, terus yang kedua ini masih diagram flowchart, tapi ini terkait program apa ya, kaderisasi dan evaluasi. Program kaderisasi dan evaluasi. Aku buat alurnya kayak gimana. Nah, ini aku coba jelasin dengan apa namanya, cara perlahan, semoga teman-teman nanti paham. Kalau nggak paham nanti bisa langsung tanya aja. Nah, ini di inputannya kan ada calon peserta. Calon pesertanya ini dari mana aja? Ini bisa aku spesifikkan dari SMA, maba, mahasiswa lama, sama umum. Nah, kenapa dispesifikkan kayak gini? Supaya strateginya itu juga spesifik gitu loh. Kalau yang kemarin kan strateginya masih general. Ya palingan cuma ngasih tahu organisasi Islam kayak gimana, terus Islam kayak gimana, itu general. Bahkan kita nggak perlu jadi mahasiswa untuk bikin strategi kayak gituan. Tapi kita perlu menspesifikasi usernya supaya strategi yang kita buat pun juga spesifik. Contohnya, ini anak SMA. Strateginya apakah cukup untuk ngasih mereka ilmu agama doang atau memperkenalkan UHKI secara garis besar doang? Enggak. Jadi perlu kita pancing, pancingannya kayak gimana? Ya pancing ilmu terkait cara masuk PTN atau tips masuk PTN atau lain sebagainya. Pancing-pancingannya ya untuk kebutuhannya gitu loh. Jadi sesuai dengan minatnya, sesuai dengan kebutuhannya. Terus contoh kalau maba, pancingannya ya tips menghadapi dunia kampus. Terus kalau mahasiswa lama, tips untuk bekerja dan lain sebagainya. Itu pancingan-pancingan doang. Cuman kalau umum, ya secara garis besar nggak masalah. Karena umum kan nggak apa namanya, nanti nggak apa namanya, nggak mungkin masuk di WKI dong. Kalau yang umum ini, targetan kita supaya mereka masuk WKI kan 3 aktor ini, SMA, maba, sama mahasiswa lama. Kayak gitu. Jadi 4 aktor ini di generalisasi jadi calon pesertanya nanti daftar di program Hijrah. Nah, program Hijrah ini apaan? Ini sebenarnya udah dari dulu saya aku rencanakan, cuman dulu sebenarnya udah aku sampein kalau nggak salah. Cuman aku barusan tahu kalau ini tuh sama kayak programnya SSC yang diadain kaderisasi Salman. Aku barusan tahu kalau di Salman ITB itu sebelum masuk di Salman itu harus lolos SSC dulu, baru boleh masuk. Dan itu masya Allah banget, kadernya juga udah mumpuni karena di awal pun sebelum masuk udah distandarisasi gitu loh ilmunya. Bukan kayak kita masuk dulu baru distandarisasi, itu bakal kececeran. Udah dibiarin masuk, tapi kalau program mereka kan distandarisasi dulu baru mereka bisa masuk. Dan ini juga bisa untuk orang umum juga.
Jadi nggak cuman orang-orang yang pengen ikut WKI doang. Nah, setelah ngikut program hijrah, teman-teman bisa cari tahu SSC. Mungkin teman-teman juga tahu SSC itu apaan. Terkenal banget itu ternyata. Dan udah dari lama. Dan outputnya ketika program hijrah ini udah selesai, baru ditanyain mau ikut WKI atau enggak. Kalau enggak, ya udah stop. Mungkin ada beberapa orang ini, 3 orang ini tiga aktor ini nggak mau ikut WKI, ya udah di stop. Atau kalau orang umum kan ya pasti nggak ngikut kan, nggak mungkin orang di luar UB ngikut WKI. Tapi kalau ngikut, baru kita buka proses oprek. Oh iya, aku pengen ngejelasin kenapa ini bentuknya beda-beda. Kalau lingkaran itu maksudnya proses, ada kegiatan di sana. Tapi kalau yang wajik atau segitiga ini, kok segitiga? Segi empat ini pertanyaan. Kalau yang segi empat atau persegi panjang ini modelnya cuma wadah atau tempat doang. Jadi bukan proses, bukan kegiatan. Yang lingkaran itu kegiatan. Nah, setelah mereka ditanyain mau ikut WKI dan iya, baru kita persiapkan proses oprek. Setelah proses oprek, terus ditanyain lolos atau enggak. Kalau enggak, ya udah stop. Kalau yang lolos, baru kita masukin di tempat karantina atau wadah atau grup, entah grup WA atau apapun. Intinya wadah sih menampung mereka yang lolos di grup karantina. Nah, di grup karantina ini nanti ditanyain udah DT atau belum. Kalau orang baru kan pasti belum DT ya. Nanti ada orang lama juga ini di garis yang ini. Kalau yang belum DT ya udah DT 1 dulu. Kalau udah DT 1, apa namanya, harapannya kan orang-orang yang udah ngikut DT 1 itu ilmu kaderisasinya udah apa namanya, udah dapat gitu loh dan udah teruji di DT 1 ini. Kalau yang program hijrah ini harapannya ilmu agamanya juga udah mantap di dasar doang, meskipun dasar doang tapi udah teruji gitu loh. Jadi outputnya semoga kedepannya bisa untuk eksekusi 2 ini sih, tinggal ngeksekusi ilmu dunia dan juga strategi dan nambahin ilmu agama yang lebih spesifik lagi, harapannya gitu. Nah, terus setelah lolos DT1, ini nanti aku jelasin yang evaluasi ya. Setelah lolos DT1, itu dites lagi. Ada kegiatan tes klasifikasi. Mereka itu cocoknya itu di lini apaan? Lini CR, lini kaderisasi, atau lini support. Jadi entah teknisannya kayak gimana, mungkin bisa disusun nanti. Intinya untuk mengklasifikasi mereka sih. Peminatan mereka itu kemana. Setelah masuk lini, terus bisa dispesifikkan lagi mereka mau di departemen mana. Nah, setelah udah tertata rapi kayak gini, baru bisa aktif, bisa jalan selama 1 semester kepengurusan. Di 1 semester awal, mungkin di tengah periode bisa dikumpulkan. Jadi setelah dikumpulkan, dilakukan evaluasi. Nah, ini kan disatukan. Disatukan ini maksudnya dievaluasi sih. Disatukan, digiring ke grup karantina lagi. Di grup karantina ini, itu dievaluasi, udah DT atau belum. Jangan-jangan mereka ini yang bermasalah karena belum ikut DT. Kalau belum ikut DT, ya udah ikut DT. Berarti ada yang kelolosan ya kalau gini. Atau ya karena program ini belum berjalan, mungkin ada yang sebelumnya nggak ngikut DT. Itu baru diikutkan DT dulu. Jangan sampai mereka bermasalah alasannya karena belum ikut DT. Terus kalau mereka udah ikut DT, ya udah mereka diproses evaluasi. Evaluasi ini nanti aku jelasin. Mungkin secara garis besarnya outputannya itu intinya mengevaluasi kader, terus mengevaluasi kita sendiri sih, organisasi kita secara keseluruhan. Mungkin diwawancarai atau dikasih Google Form atau ya teknisannya terserah lah. Intinya mereka dievaluasi kenapa mereka itu nggak aktif atau mereka mungkin punya pendapat atau opini terkait WKI supaya bisa berkembang di semester berikutnya. Setelah itu baru dites klasifikasi lagi. Kenapa ini butuh? Karena ya mungkin ada beberapa orang, ada beberapa kader yang sebelumnya berada di departemen A itu nggak cocok selama 1 semester. Alasannya mungkin karena nggak cocok itu dan pengen pindah. Kalau pengen pindah ya udah diperbolehkan pindah untuk semester selanjutnya. Jadi gitu. Jadi setelah dites klasifikasi diklasifikasikan lagi mereka minatnya di mana. Kalau emang minat di awal ya udah dikembaliin. Kalau mau pindah ya udah dites lagi mereka cocok di mana kayak gitu. Dan ini ngelup muter-muter terus selama 2 kali 1 tahun. Jadi
yang aku pikirkan rencananya program ini itu terjadi 1 tahun 2 kali. Di awal tahun banget ketika ada oprek, ya sama kayak oprek sih, kan oprek itu 2 kali, di awal sama pertengahan, pas liburan itu kan. Jadi program ini itu berlangsungnya setahun 2 kali, gitu. Tapi kalau ini nanti menyesuaikan, entah mau seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali menyesuaikan. Tuh, itu diagram alur ya. Alur alur prosesnya itu mana dulu. Itu flowchart. Terus yang ini aku mau ngejelasin, ini namanya diagram use case diagram. Ini beda sama flowchart. Kalau flowchart kan ngejelasin soal urutan. Prosesnya itu mana dulu. Tapi kalau ini nggak ngejelasin soal proses, tapi ngejelasin soal kepemilikan. Jadi ini milik siapa, program ini milik siapa, atau orang ini ngurusin program apa. Itu dia apa namanya? Use case diagram. Jadi tanda panah ini nggak ngomongin soal urutan. Aku jelasin lebih jelasnya. Contohnya nih, program mentoring. Program mentoring itu miliknya siapa? Miliknya departemen mentoring. Atau bisa dibalik, departemen mentoring itu ngurusin apa aja di sini? Ngurusin program mentoring sama ngurusin program evaluasi. Kalau Dakpus ngurusin program hijrah umum. Kalau MUCC ngurusin program hijrah akhwat. ASD ngurusin program grup karantina sama program tes klasifikasi. KP ngurusin oprek, ngurusin DT sama ngurusin evaluasi. PSDM ngurusin evaluasi. Jadi bisa ditarik garis. Nah, ini kok evaluasinya ngebutuhin 3 departemen. Karena gini saya mikir kok, evaluasi itu bisa dilakukan dari sudut pandang ketiga departemen ini. Contohnya kalau dari mentoring, itu bisa ngelihat, bisa mengevaluasi dari sisi sudut pandang mentornya. Mungkin dari keseharian mereka ada masalah, atau ya pas mentoring itu mereka curhat sesuatu, itu bisa dievaluasi di situ. Kalau di KP itu bisa mengevaluasi dari sudut pandang amal yaumi sama ilmu kadernya. Mungkin ilmu kadernya ada yang belum lulus, atau mungkin amal yauminya masih agak ya nggak rutin. Itu nanti bisa dievaluasi supaya bisa dilakukan perbaikan. Tapi kalau PSDM bisa dilakukan evaluasi dari sisi keilmuannya. Nah, nanti terkait keilmuan nanti bagiannya PSDM. Mungkin kader ini kurang di bagian apa atau lebih di bagian apa setelah dilakukan diskusi-diskusi, entah lontar. Jadi dari ketiga sudut pandang itu bisa dilakukan evaluasi. Nah, terus yang ada di dalam ini panah apaan? Ini panahnya ada 2 ya, ada yang namanya extend sama include. Perbedaan antara extend sama include ini, kalau extend itu sesama programnya berhubungan cuman nggak bergantung. Tapi kalau include ini berhubungan dan juga bergantung. Itu bedanya. Kalau extend itu nggak bergantung, kalau include itu bergantung. Maksudnya bergantung apaan? Gini, kalau extend itu kan nggak bergantung. Jadi kalau ada kajian, nggak ada mentoring, tetap bisa diadakan kajiannya. Kalau nggak ada kajian, kalau nggak ada kajian, mentoringnya tetap bisa dilakukan. Jadi itu extend. Tapi di program ini tetap nanti berhubungan antara kajian sama mentoring. Nanti lebih spesifiknya di teknisnya. Kenapa ini kok berhubungan? Intinya itu membutuhkan sih. Nanti program kajian ini membutuhkan bantuan mentoring. Cuman meskipun nggak ada, ya tetap bisa jalan mentoringnya. Itu yang namanya extern. Tapi kalau include itu bergantung. Contohnya ini ya. Tes klasifikasi itu di-include evaluasi. Maksudnya ini berhubungan dan kalau nggak ada evaluasi, ya nggak ada tes klasifikasi. Terus, tes klasifikasi di-include di T1. Kalau nggak ada di T1, itu nggak ada tes klasifikasi. Karena siapa yang mau dites gitu loh. Kalau nggak ada orang yang ngikut di T, dan juga nggak ada orang yang dievaluasi. Nggak ada yang dites, itu maksudnya. Terus yang selanjutnya, evaluasi ini di-include grup karantina. Jadi kalau nggak ada grup karantina, ya siapa yang mau dievaluasi gitu loh. Terus di T1 di-include grup karantina. Kalau nggak ada grup karantina, ya siapa yang mau di T1. Grup karantina ini di extend, ini kebalik. Oprek di extend grup karantina. Maksudnya ya kedua program ini berhubungan, cuman kalau nggak ada oprek, grup karantinanya tetap jalan. Tetap jalannya dari mana? Ya dari kader aktif ini. Yang udah aktif itu bisa masuk di grup karantina. Untuk evaluasi ya, yang aku jelasin tadi, yang ada di flowchart-nya. Terus kalau nggak ada grup karantina, opreknya juga bisa tetap jalan, kayak gitu. Kok bisa tetap jalan? Ya bisa, karena
ada calon calon apa namanya, calon peserta ini tadi, calon apa namanya, calon kader WKI itu tadi. Terus oprek ini di-include kajian kelas hijrah. Kalau nggak ada kajian kelas hijrah, ya nggak ada orang yang bisa dioprek. Jadi harapannya mereka yang mau dioprek itu harus diikutkan atau harus ngikut dulu kajian kelas hijrah supaya penyamarataan ilmu agama itu sih. Mulai dari dasar dulu nggak masalah. Terus kelas hijrah ini, kedua kelas hijrah ya, untuk umum sama untuk akhwat ini nggak bakal ada kalau nggak ada pendaftarannya. Pendaftaran ini siapa yang ngisi? Yang ngisi ya calon pesertanya itu tadi yang ikut. Calon pesertanya dari mana? Ya dari mahasiswa lama, umum, maba, sama SMA. Kayak gitu. Jadi cuman ngejelasin soal ini milik siapa sama program ini berhubungan sama program apaan. Kalau teman-teman masih nggak paham nanti bisa ditanyain ya. Bisa ditanyain, kalau kurang jelas bisa ditanyain. Terus kalau ada tanggapan atau permasalahan, ya dicari solusinya. Jangan tiba-tiba langsung ditolak gitu aja. Kalau udah aku nggak ada solusinya, ya udah bisa ditolak. Tapi kalau seumpamanya ada permasalahan dan kita bisa cari solusinya bersama, ya monggo kita diskusi untuk cari solusinya. Contohnya kalau mungkin ada beberapa orang yang nanggepin kalau kayak gini orang-orang yang daftar WKI ya bakal sedikit lah. Jumlah itu sebenarnya nggak terlalu penting. Yang penting itu kan yang ikut WKI ya harus orang-orang yang serius. Nah, selama ini kalau kita masih gitu-gitu aja, permasalahannya ya ujung-ujungnya ya berkurang sampai terakhir. Jadi apa namanya, ngomongin soal jumlah ujung-ujungnya di akhir-akhir juga rontok semuanya. Kan mending sedikit tapi berkualitas daripada banyak tapi udah kayak gabah semuanya, nggak ada isinya. Itu tujuannya. Kalau ada kesulitan, baru cari solusinya bersama. Idealnya. Terus ini soal program kecerdasan yang gambar pertama ini tadi ya. Gambar mana ya? Gambar pertama ini ya. Ini use case diagramnya. Ini lebih simpel. Programnya ya cuma ruang diskusi. Yang ngurus siapa? HSD sama PSDM. Yang isi siapa? Pesertanya kader aktif. Terus juga ada pengisinya. Pengisinya nggak harus nggak harus ustadz. Kalau ngomongin soal agama ya harusnya orang ya, harus orang yang pandai agama. Cuman kalau orang diskusinya terkait ilmu apaan, ilmu dunia tadi, ya nggak harus. Kita sendiri bisa kalau semuanya ada yang mampu. Kayak gitu. Nah ini beda sama kajian konvensional ya, yang mana pengisinya ngomong sampai akhir, terus kadernya cuman ngedengerin. Ya kalau ngedengerin, kalau mikrofon sama kameranya ditutup terus jadi ngelapian, kan ya sia-sia. Selama ini mungkin ya kayak gitu, kita ngadain kajiannya. Jadi diharapkan ruang diskusi ini benar-benar diskusi antara pengisi sama kader itu saling ngobrol gitu loh. Mungkin teknisannya bisa disusun supaya ini bisa terlaksana, bisa efektif. Kalau ada pertanyaan, nah kalau kadernya kan pesertanya banyak, gimana cara diskusinya kan nanti rame. Itu sebenarnya permasalahan yang bisa gampang dicari solusinya. Solusinya kayak gimana ya dibatasi doang. Pesertanya ya dibatasi. Jadi kalau seumpamanya nemu hal-hal yang nggak memungkinkan ini untuk berjalan, ya dicari solusinya, bukan langsung ditolak gitu aja. Kayak gitu. Jadi supaya diskusinya jalan, terus kadernya itu ya aktif gitu loh diskusinya. Ngebiasain ngegunain ilmunya untuk diskusi, jangan cuma disimpan di otak gitu doang terus dibiarkan ngendap sampai ke tanah. Jadi itu sih, supaya kadernya bisa aktif memanfaatkan ilmunya, ya supaya ilmunya bisa dimanfaatkan menjadi strategi ini tadi. Kayak gitu. Nggak cuma terkait ilmu agama, juga terkait ilmu dunia tuh, ilmu dunia juga. Kayak gitu kurang lebihnya. Ini ada 4 diagram nanti aku bagikan. Semoga teman-teman paham. Kalau seumpamanya masih belum paham bisa ditanyakan ya. Mana yang kurang jelas atau mana yang pengen didiskusikan. Kalau ada permasalahan, di sini aku nyebut beberapa departemen ya. Untuk departemen yang lain nanti bisa menyesuaikan karena ya aku pengen ngasih teman-teman departemen ini rencana gitu loh, planning. Aku nggak mau lebih jauh lagi.
Kalau seumpamanya ini aja belum bisa kita lakuin gitu loh. Sebenarnya kalau mau lebih jauh lagi, lebih serius lagi bisa. Tapi aku pengen ngajak teman-teman dulu, mungkin dari beberapa departemen ini bisa nggak diajak serius kayak gitu. Mungkin cukup itu aja, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.